Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUIS dimanapun kalian berada. Kembali lagi pada agenda relung atau rekaman langsung kegiatan yang ada di Rumah Sakit MUIS Samarinda. Pada episode kali ini relung akan dipandu oleh saya Yuliana, anggota dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Insya Abdul MUIS Samarinda. Mungkin ada beberapa dari Sobat Sehat MUIS yang belum tahu tentang apa itu unit BDRS. Oleh karena itu pada hari ini Kamis 27 Februari 2025 kita akan membahas atau mengulik lebih dalam terkait unit BDRS di Rumah Sakit MUIS Samarinda. Yuk ikutin Yuli masuk ke dalam. Permisi. Permisi. Mohon izin ingin bertemu dengan kepala unit BDRS. Apakah ada di dalam? Terima kasih. Oh ya, sedikit info juga nih untuk Sobat Sehat MUIS. Kalau kita mau masuk ke dalam itu kita harus berganti sepatu kita seperti itu. Oke, sudah ready. Ayo kita masuk ke dalam ya. Ayo ikutin Yuli terus. Ruangannya ada di sebelah sana. Jadi kita terus jalan sini ya. Oke, baik Sobat Sehat MUIS, sekarang Yuli udah ada di depan ruangan BDRS. Ayo ikutin Yuli masuk ke dalam ya. Permisi. Iya. Oke. Halo Ibu. Perkenalkan, saya Yuliana dari tim PKRS Rumah Sakit MUIS. Mungkin Ibu Ani boleh menyapa dulu nih Sobat Sehat MUIS yang ada di live IG kita yang sedang menonton. Selamat Agak. Mungkin bisa Yuli bantu. boleh? Di sini ya. Oh boleh. Oke. Selamat siang, selamat datang di unit BDRS Rumah Sakit Insya Abdul MUIS. Perkenalkan, nama saya Ani Hidayati, biasa dipanggil Ani, di mana saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk bertanggung jawab di unit BDRS Rumah Sakit MUIS ini. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya Bu. Oke, Yuli duduk di sini ya. Oke, sudah. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu yang Yuli ingin tanyakan terkait unit BDRS ini ya Bu. Oke, boleh. Oke, kita mulai Bu ya. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini Bu. Mungkin ada Sobat Sehat MUIS semua yang masih belum tahu tentang apa sih itu unit BDRS. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan seperti itu tentang unit BDRS. BDRS ya. Iya. BDRS itu singkatan dari Bank Darah Rumah Sakit ya, Bank Darah Rumah Sakit. Di mana BDRS merupakan suatu unit pelayanan yang bertanggung jawab atas tersedianya darah yang untuk transfusi yang aman, berkualitas dan cukup ya. Dalam jumlah cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit ya. Terus selain itu juga BDRS itu tempat penyimpanan dan pengeluaran darah bagi pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Oh begitu. Ya. Jadi bisa menyimpan darah di unit ini ya Ibu. Ya, selain biasanya kan ada bank yang nyimpan uang ya. Kalau kita di sini menyimpan bank darah. untuk darah. Oh, iya. Oke. Baik, selanjutnya Ibu, bagaimana alur pelayanan di unit BDRS ini, Bu? Untuk alur ya, alur itu
kami menerima formulir PDOT atau permintaan darah seperti ini contohnya. Oh, seperti ini. Ya. Oke, Ini saya mungkin kasih boleh, contoh. bisa ditunjukkan ke contohnya Sobat Niis. formulir seperti ini. Oh, seperti itu. Ya, ini namanya formulir permintaan darah atau disingkat PDOT. Di sini ada yang harus ditulis oleh perawat atau dokter yang meminta. Ini atas persetujuan dokter dan biasa keluarga pasien ya sebelum harus diisi lengkap dan harus ada tanda tangan. Tangannya Ya. dan berstempel Ya, berstempel juga. Semua ya. Yang penting ada tanda tangan dokter juga. Yang penting diisi lengkap. Kemudian ada satu lagi contoh darah. Contoh darah itu ditabung EDTA minimal 2-3 cc dan diberi label sesuai identitas dengan formulir yang sama. Nah, kemudian formulir dan contoh darah ini dibawa ke BDRS, di loket nanti kami terima. Setelah diterima kami validasi, verifikasi, ya kami cek dulu, cocokkan dulu. Ya, setelah cocok baru kami registrasi. Setelah diregistrasi baru kami periksa golongan darah. Setelah golongan darah sesuai dengan kita ambil stok kantong darah nih. Golongan darah pasien kita periksa, baru kita ambil stok kantong darah. Kemudian setelah cocok kita periksa crossmatch. Ya, uji silang serasi. Setelah cocok uji silang serasi, itu nanti kita baca hasilnya cocok dan tidak cocok. Kalau tidak cocok, berarti kita ulang lagi dari awal, ambil stok lagi. Oh, gitu. Ya, ambil kantong darah yang lain. Jadi kita ulang lagi pemeriksaan dari awal lagi. Tapi kalau cocok, nah, kita validasi, verifikasi hasil yang kantong darah sudah selesai. Kemudian kita informasi ke ruangan. Setelah selesai informasi ke ruangan, kita distribusikan kantong darah ke ruangan. Kemudian monitoring selama dan pasca transfusi. Jadi transfusi juga harus dimonitoring ya kalau terjadi apa-apa. Jadi selama transfusi, kalau seandainya terjadi reaksi transfusi, harap di stop. Oh, jadi tidak boleh dilanjutkan. Nggak boleh dilanjutkan. Setelah itu informasi ke BDRS. Setelah itu ambil darahnya, sisa kantong dikembalikan ke BDRS untuk kami uji ulang lagi dari awal lagi. Seperti itu. Tapi kalau seandainya ada permintaan nih dari ruangan, ternyata di BDRS tidak ada stoknya ya, itu keluarga kami untuk sementara ini keluarga yang mengurus darah ke PMI. Jadi ya. ke PMI yang di kota itu ya, karena kita ada kerjasama dengan PMI Samarinda. Itu jika stok di sini tidak ada. Oh, iya. Oke. Baik. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu, untuk pasien bank darah rumah sakit berasal dari mana saja Ibu? Terus apakah ada vaskes yang merujuk ke unit BDRS ini? Untuk pasien ini kami menerima awal buka tahun 2018. Awalnya kita buka itu untuk pasien talasemi sama HD, hemodialisa. Karena mereka yang rutin tiap bulan pasti transfusi. Jadi kami punya data nih, riwayat golongannya. Jadi kami kemarin mencoba untuk stok sesuai pemakaian pasien talasemi dan HD. Semakin lama kami melayani, ada penambahan ruangan. Ini sampai sekarang kita belum bisa melayani semua ruangan ini karena keterbatasan stok belum tercukupi stokannya karena tempatnya juga nggak terlalu besar ya. Jadi ini ada penambahan setelah pasien talasemi dan HD, kami melayani pasien ICU. Ya, sama kebidanan, sama NICU Perina. Jadi untuk pasien-pasien ruangan yang lain seperti UGD, Karangmumus, Karangasem, dan PIP itu kami melayani kalau HB-nya di bawah 5. Oh, ada persyaratannya. Ada persyaratannya gitu. Karena ya itu sudah ya terbatasan stok. Jadi untuk menjaga itu. Terus untuk paskes untuk sementara ini kami sementara belum ada terima paskes dari luar. Jadi yang kami layani pasien yang ada di rumah sakit. Iya, yang dirawat di rumah sakit. Ya, gitu. Iya.
Kita lanjut ya Ibu. Kemudian untuk waktu operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Operasional untuk bank darah untuk sementara ini sebenarnya kita terima 24 jam. 24 jam. Tapi ada waktunya. Kalau untuk shift pagi kita jam setengah 8 sampai setengah 3. Shift sore setengah 3 sampai jam 8. Nggak sampai setengah 10 kan, kalau di sore kan sampai setengah 10 ya, tapi kita terimanya sampai jam 8 karena kita menjaga kalau seandainya kita mengerjakan jam seperti itu, kalau ada terjadi tidak cocok, ada salah, kita bisa merujuk ke PMI ya, itu malam. Jam 8 malam ya. Terakhir jam 8 malam. Awalnya kan karena kita terima pasien talasemi ya. Talasemi itu kan dulu itu kan masih di Karangmumus. Jadi Karangmumus itu terima pasiennya sampai sore itu ya. Jadi mengikuti jam waktu pelayanan pertama waktu itu. Tapi kalau malam, dinas malam itu kita terima darah sito. Kalau situ kita bisa kerjakan ya gitu. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja produk-produk bank darah rumah sakit? Kalau produk-produk darah awalnya itu kita menyediakan untuk BDRS itu WB atau whole blood dan PRC. Whole blood dan PRC. Tapi untuk sementara ini karena WB itu jarang dipakai ya. Dan alat kami sekarang untuk yang pemisah darah yang WB menjadi PRC sedang rusak, jadi kami tidak menyediakan WB. Ya, jadi kami menyediakan sementara ini PRC. Ya, kalau yang selain itu seperti aparesis, TC, terus FFP itu untuk sementara mengurusnya ke PMI. Jadi ya. hanya PRC aja untuk sementara ini. Iya. Oke. Kemudian ada berapa dokter spesialis yang berdinas di unit BDRS ini, Bu? Kalau dokter untuk sementara ini ada dua. Dokter spesialis patologi klinik yang sudah pernah pelatihan BDRS. Atau transfusi darah. Jadi ada dua Ibu ya? Ya, dokternya dua. Kemudian apa saja alat yang ada di unit BDRS ini? Oh iya, ini alatnya ada di belakang ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan alatnya ya. Alatnya. Ya. Alatnya yang pertama yang di ujung itu, mau lihat? Ya. Alat ini untuk pemotong selang. Ini untuk pemotong selang donor darah. Jadi kantong darah donor kita potong selangnya di sini untuk nanti kita lakukan periksa golongan darah sama uji silang serasinya dengan pasien. Ini alat yang pertama. Terus yang kedua sentrifus. Sentrifus ini alat untuk pemisah darah dari WB dari PR sel darah merah sama serum. Nah, kemudian ada satu set lagi untuk uji silang serasi. Ini satu set. Ada inkubasi dan untuk sentrifus. Ini pemeriksaan untuk uji silang serasinya, crossmatnya. Dan yang lain ada kulkas. Ya kan? Kulkas itu di sini ada kulkas stok. Ya. Ada kulkas stok darah. Ya. Ini untuk penyimpanan darah, ya. Terus ini kantong darah yang sudah siap untuk didistribusikan ke pasien yang rawat inap, yang sudah siap, sudah selesai crossmat. Kemudian ada kulkas reagen juga untuk menyimpan reagen yang kita gunakan untuk pemeriksaan. Ya. Alat ya. Alatnya. Cukup lengkap ya Bu alatnya di sini. Belum juga. Semoga ada penambahan alat. Iya, mudah-mudahan. Iya. Itu sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Ibu, apakah unit BDRS ini bisa menerima keluarga pasien atau masyarakat yang ingin mendonorkan darah? Oh iya,
BDRS untuk sementara ini belum bisa menerima untuk donor darah karena di BDRS hanya untuk penyimpanan darah. Jadi untuk donornya kita arahkan ke PMI. Biasanya kami menghubungin ke PMI nih, ada keluarga pasien ini mau donor darah, biasanya gitu. Dan ini saya juga mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan segera terlaksana UTD yang rencana akan dibangun dari BDRS menjadi UTD, UTD rumah sakit. Nanti kalau sudah UTD kemungkinan besar kita bisa menerima donor darah, ya kan? Donor darah keluarga. Ya, sekalian. Gitu, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Ya. Kemudian ada berapa jumlah staf dan pegawai administrasi di unit BDRS? Ya. Kita di sini kan masih gabung dengan laboratorium patokologi klinik. Jadi untuk ATLM atau analis yang ada di lab dan BDRS ini ada 21. Tapi yang masih pelatihan untuk BDRS baru 2 orang. Ya, kemungkinan masih kurang sih ya kan. Terus untuk adminnya ada 3. Ya, administrasi gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan pembiayaan di unit BDRS? Apakah tertanggung oleh jaminan sosial BPJS? Kalau untuk kantong darah, permintaan darah ini, kalau pasien pakai BPJS, ini masuk tanggungan, tapi sesuai dengan klinis dan diagnosa pasien, ya kan? Kalau ada juga pasien swadana juga ada kami terima, ada yang dari PT Jasa juga kami terima. Kalau yang untuk BPJS ya disesuaikan dengan klinis dan diagnosa pasien ya, ditanggung atau tidaknya ya. Ya mudah-mudahan ditanggung ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini yang terakhir ini. Mungkin Ibu ada pesan atau closing statement untuk sobat Sehat Muiz yang sedang menonton di live IG kita. Tambahan. Untuk permintaan darah ke BDRS itu ada untuk persiapan. Tadi belum saya sampaikan kalau biasa dari ruangan ada permintaan ya. Kami menyiapkan ada persiapan, ada yang siap pakai atau ready, ada yang sito, ada yang sito khusus. Ini untuk membedakan kalau persiapan itu darah, kita sudah periksa golongan darah, kita sudah periksa crossmat, tapi kantong darah ini tidak kami pasang label karena persiapan. Tapi kalau seandainya nanti jadi dipakai informasi, baru kami pasang label. Jadi pembiayaannya biaya crossmat aja. Ya kalau pengerjaannya sekitar kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ya kalau untuk persiapan. Terus kalau untuk siap ready, bedanya sama dengan persiapan, tetapi bedanya cuma pasang label. Berarti siap diredikan ke pasien ya. Terus yang ketiga sito. Kalau sito pengerjaan kurang lebih sekitar 60 menit. Itu pakai crossmat ya. Ada sito khusus lagi, itu pemeriksaannya cuma golongan darah. Perkiraan sekitar 30 menit. Ya, itu ada beda-bedanya ya. Jadi tergantung permintaan dokter ini. Pakainya mau yang mana? Kalau perlu sito darurat ya kami periksa golongan darah tanpa crossmat, tapi sisa kantong selanjutnya tetap kami lakukan crossmat dan hanya 1 yang boleh kami kasihkan kalau sito darurat. Tapi sisanya tetap kami lanjutkan. Ya. Gitu. Terus untuk pesan ya tadi ya. Closing statement untuk sobat Sehat Muiz yang sedang menonton. Ya. Pesannya untuk kita semua tetap semangat ya, jaga kesehatan, terus pola hidup yang sehat ya kan. Nah, dengan sehat kita bisa mendonorkan darah kita ya kan? Darah yang sehat, darah yang aman, darah yang berkualitas, sehingga darah yang kita donorkan dapat bermanfaat
bagi pasien yang Pasien memerlukan membutuhkan. yang ada di rumah sakit. Oke, Ya, baik. gitu. Tetap sehat ya, sobat sehat MUI sekalian. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan rolling atau rekaman langsung di unit Bank Darah Rumah Sakit. Apabila saya Yuliana atau Ibu Ani terdapat salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih juga Terima untuk kasih juga Ibu Ani yang sudah sudah meluangkan datang. waktunya untuk kegiatan rolling ini ya Ibu. Iya. Saya Yuliana pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di kegiatan relung pada bulan Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.